في عظمي بسم الله ما شاء الله لا يشوق خير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يشرب سوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله نوري نور نور الله نور ربي بحق نور محمد لا إله إلا الله محمد وجود الله لا إله إلا الله محمد نور حق الله لا إله إلا الله محمد أستغفر الله لا إله إلا الله كن صلي على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat sore sahabat Indonesia bagian barat ya. Dan hari ini adalah, tolong Sakti diam dulu ya, ke sini masuk ya. Hari ini bergema takbir dimanapun berada ya. Dari hari kemarin takbir sudah dikumandangkan. Adalah bagaimana Allah diagungkan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pada sore hari ini juga adalah kembali bergema. Semoga adalah menunjukkan adalah hari kemenangan kepada kita semua dimanapun kita berada sahabat. Baik yang menjalankan baru saum syariat saja atau apalagi sudah menjalankan saum syariat thariqat, saum hakikat dan saum ma'rifat ya sahabat. Semuanya adalah semoga menjadi kemenangan kepada siapapun yang menjalankannya sesuai dengan tingkat dan levelnya masing-masing. Pada sore hari ini sebagai penutup dari Abah, wabil khusus kepada sahabat-sahabat yang minta dibimbing dalam saum thariqat hakikat ma'rifat, yang tentu saja adalah juga melaksanakan saum secara syariat, karena syariat adalah merupakan pohon, thariqat adalah merupakan cabang, adapun ma'rifat adalah daun, dan adapun hakikat adalah samroh, adalah buah. Maka di penghujung daripada perjalanan ini sahabat, samroh atau buah adalah kita semua, siapapun, walaupun baru menjalankan hanya pada kulit saum syariatnya, atau yang sudah masuk pada saum thariqatnya dengan hati, atau sudah masuk pada saum hakikatnya adalah dengan ruh, maupun saum ma'rifatnya adalah dengan rasa. Semoga semuanya adalah mendapatkan hadiah lebar, luluberan, kebahagiaan, berkah pada ilmunya, berkah pada rizkinya, berkah pada segalanya. Wabil khusus sahabat pada sore hari ini adalah sesuai dengan pertanyaan dari sahabat-sahabat semua. Abah hanya khusus membahas tentang adalah Idul Fitri, adalah kemenangan yang sejati, adalah bagaimana kita selain merayakan setelah kembali kepada fitrah. Id ada yaudu untuk ruh kita, tetapi buat tubuh juga adalah ada hidangan. Buat jasad kita juga ada ayyada yu'ayyidu, ada iftar. Maka besok siang adalah semuanya melaksanakan iftar untuk tubuhnya. Tetapi buat sahabat-sahabat yang sekaligus menjalankan saum syariat dan hakikatnya,
maka adalah selain tubuhnya mendapatkan iftar, juga adalah demikian pula adalah ruhnya kembali kepada Allah, kembali kepada fitrah, kembali kepada sejatinya diri. Inilah yang kita harapkan di dalam setiap bulan Ramadan, sehingga layak Allah itu adalah kita bertakbir kepada Allah pada saat perjalanan dari mulai ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan Allah sudah menggunakan kata kutiba, mewajibkannya saum, syam adalah sama seperti Allah pada dirinya mewajibkan kepada dirinya menaburkan rahmat dan kasih sayang kepada umatnya. Maka itulah ada as-saumu li wa ana azibi. Saum itu untukku dan akulah yang layak untuk menilainya dan membalasnya, sahabat. Maka sesungguhnya pelajaran yang sudah Abah ajarkan adalah dari betul-betul imsak, sebenar-benarnya imsak. Semoga di malam hari ini adalah kita bisa merayakan Al-Maidah, hidangan dari Allah. Bukan hanya hidangan ketupat, bukan hanya hidangan adalah lepet, bukan hanya hidangan adalah beef stick, bukan hanya hidangan buat saja, tetapi sekaligus adalah Al-Maidah, adalah hidangan dari langit. Berupa kesabaran kepada tubuh, kasih sayang pada hati. Kemudian juga adalah bagaimana takhallaqu bi ahlakillah, adalah kita sebagaimana adalah baginda Nabi Muhammad SAW adalah memiliki adalah akhlak Allah. Inilah sebetulnya hidangan yang sebenarnya hidangan yang disebutkan oleh Allah adalah dengan dalam surat Al-Maidah. Al-Maidah itu adalah hidangan dari langit. Maka yang seharusnya kita rasakan, rayakan hari ini bertakbir karena kita merasakan hidangan dari langit. Ada perubahan, ada upgrade. Yang tadinya awal Ramadan kita hanya ulat, maka di akhir Ramadan ini kita sudah menjadi kupu-kupu. Ya sahabat, ada hidangan, tumbuhnya kesadaran, tumbuhnya kasih sayang, tumbuhnya cinta, tumbuhnya adalah keikhlasan. Sehingga perlahan, sebagaimana tujuan daripada Allah kita diciptakan adalah untuk mendohirkan, mentajalikan, tajalliyat, ta'ayunat, tanajulat dari Asmaul Husna. Bagaimana Allah As-Sabur, maka terjalilah hidangan Al-Maidah ada di akhir Ramadan adalah kita diberikan kesabaran. Karena kita adalah hidup ini tentang proses belajar. Bagaimana kita bisa belajar menerapkan takhallaqu bi ahlakillah, sifat rahmannya, sifat rahimnya, sifat pemaaf, sifat penyayang, sifat ilmu, sifat sabar. Bahkan termasuk kita layak mendapatkan sifat kaya. Allah itu ghaniyun, sahabat. Allah itu mugni. Allah itu razak. Maka semoga Abah mendoakan semuanya panjenengan dimanapun. Walaupun barangkali baru melaksanakan hanya saum kulit. Tapi semoga leluberannya juga mendapatkan sifat Allah al-ghani. Allah itu kaya, al-mugni, Allah itu ar-razak. Kalian adalah tubuh kita semua menjadikan magnet daripada rizki. Tubuh kita adalah magnet dari kasih sayang. Tubuh kita adalah magnet dari cinta. Tubuh kita adalah magnet dari rasa ingin saling menyatukan. Maka itulah Allah layak di malam hari ini adalah kita bertakbir. Setelah ayyama ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin. Sesungguhnya kita akan melaksanakan safar selama Ramadan, selama 30 hari. Mendohirkan, belajar, melatih adalah bagaimana mentajalikan sifat-sifat Allah, mentajalikan sifat Asmaul Husna Allah selama perjalanan, sekaligus adalah membersihkan penyakit maridun. Tadi paman kana minkum maridun, penyakit-penyakit hati kita bersihkan dari bukan sifat Allah, pembenci, pendengki, pendendam, pemarah, pemecah belah. Itulah sesungguhnya yang harusnya kita sembuhkan selama dari Ramadan.
Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Walal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka kita pada selama 30 hari ini adalah memberikan masukan-masukan. Memberikan makan kepada miskin, jiwa yang kering, kerontang, jiwa yang mati, jiwa hati yang penuh dengan kedengkian, kebencian, jiwa yang terkurung dengan tubuh, Ashabul Kahfi yang terkurung dengan gua, Yusuf yang terpenjara dengan jasad, demikian pula adalah Yunus yang ditelan oleh ikan. Maka di akhir Ramadan ini kita semua seumpama Yusuf yang keluar dari penjara, seumpama Ayub yang bebas dari penyakit kulit, seumpama Yakub yang terbebas dari kebutaan, seumpama Yunus yang keluar dari perut ikan, seumpama Ashabul Kahfi yang keluar daripada gua, seumpama Musa yang terbebas dari Fir'aun, seumpama Ibrahim yang terbebas daripada Namrud, dan seumpama Adam yang terbebas dari iblis. Maka layak kita, tapi adalah setelah kita syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka setelah ditanamkan adalah secara tanazzul, inna anzalnahu fi lailatul qadr, adalah secara tanfid, secara tadrij, Al-Quran turun ke dalam dada kita, adalah man dakhalahu kana amina. Maka pada malam hari ini kemudian kita lanjutkan kata Allah, faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dan Allah sudah menghendaki segalanya kemudahan. Allah memberikan yusrun kepada semuanya, bukan sahlun, apalagi usrun. Kemudahan di dalam segala setiap gerak pada kehidupan kita, sehingga pada saat semuanya sudah dikembalikan kepada Allah, sudah diserahkan kembali kepada Allah selama hari yang ditentukan, walitukmilul iddata, maka malam hari ini walitukabbirullah, maka Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka saat didengungkannya takbir, walitukmilul iddata walitukabbirullah, maka di penghujungnya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Semoga semuanya sahabat menjadi adalah orang yang dekat dengan Allah. Bagaimana dekatnya dengan Allah pada saat panahnya setelah dilepaskan dari hari pertama Id adalah Ramadan, adalah kita serahkan 30 hari ayyam ma'dudat, melakukan perjalanan safar. Faman kana minkum maridun aw ala safarin, kita melakukan safar selama Ramadan, membersihkan dari sifat-sifat madmumah, dari sifat-sifat tercela, adalah melepaskan aku 4, aku 3. La hayyun la ilmun la syami'un la basyirun la qadirun la muridun la mutakallimun la maujudun bihaqqi ilallah. Sahabat, maka di surat yang kelima Al-Maidah, penghujung perjalanan kita adalah sebagaimana adalah Allah berfirman, inilah tentang firman ini. Maka sesungguhnya Abah menjelaskan dari suratul Fatihah, masuklah kepada surat Al-Baqarah, masuklah kepada surat Ali Imran, masuklah surat An-Nisa, masuklah kepada surat Al-Maidah. Sesungguhnya apakah di akhir Ramadan ini
di akhir perjalanan kita ini mampu kita adalah bagaimana menelanjangi diri, mengembalikan sifat-sifat bahimia, subuhiyah, dan syaitoniyah. Sehingga kita layak untuk mengagungkan Allah di malam hari ini. Maka jangan sampai setelah surat yang kelima Al-Ma'idah, kita masih masuk di dalam surat yang ke-6 Al-An'am, masih binatang. Masih tidak dirubah sama sekali. Belum kembali kepada sejatinya diri. Maka sesungguhnya kenapa Al-Quran diawali dengan suratul Fatihah. Bagaimana kita mufatahah, menjadikan tubuh kita suratul Fatihah. Kemudian masuk kepada alif lam mim. Alif laisa kepada mim. Allah laisa pada Muhammad. Adalah supaya pada tubuh kita adalah menjadikan kitab. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Karena kita adalah termasuk orang-orang yang telanjang. Dan Al-Baqarah memerintahkan kepada kita nanti adalah 183 untuk melaksanakan imsak, untuk melaksanakan syam. Karena setelah Allah berbicara tentang alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, Allah bicara orang yang punya penyakit. 3 kelompok manusia sahabat ada di awal surat Al-Baqarah. Yang pertama adalah orang-orang yang kafir tadi, yang ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia yang tidak bisa masuk pada golongan syiratal ladzina an'amta alaihim. Apakah termasuk pada golongan anbiya, golongan syuhada, golongan solihin, golongan muttaqin, 4 golongan ini, maka dia akan masuk pada syiratal ladzina ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka disinilah Allah memerintahkan seolah-olah kepada kita, memberikan itibar, memberikan patokan, guidance dari surat Al-Fatihah masuklah surat Al-Baqarah. Disitulah kita diperintahkan menyembelih sapi betina, sahabat. Maka nanti disempurnakan pada bulan Zulhijjah kita akan menyembelih adalah sesungguhnya adalah menyembelih sapi, menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang sesungguhnya adalah harus kita lahirkan di Ramadan ini. Maka awal Al-Baqarah sahabat, Allah bicara tentang fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Allah bicara tentang orang kafir yang khataballahu ala qulubihim wala sam'ihim wala absarihim bisyawatu walahum adzabun adim. Dari mulai Allah bicara tentang orang beriman, masuklah kepada kelompok yang kafir. Allah kisahkan tentang mereka adalah yang tertutup, yang ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yang tertutup mereka, yang kafir mereka, yang tidak mampu menyaksikan Allah pada dirinya dengan nyata. Maka disitulah dilanjutkan. Maka ada kelompok orang yang paling besar adalah munafik. Adalah wa minan nasi may yaqulu amana billah wa bil yaumil akhir. Tapi mereka sama sekali tidak iman kepada Allah. Mereka tidak beriman kepada Allah. Mereka hanya mengaku iman pada Allah dan hari akhir. Tapi tidak pernah mereka itu melakukan perbuatan orang-orang yang beriman. Maka disinilah perjalanan surat Al-Baqarah sahabat. Allah mengisahkan suratul Fatihah sebagai mufatahah, pembuka. Masuklah surat adalah Al-Baqarah. Maka disinilah kisah tentang bagaimana seharusnya supaya kita masuk pada Al-Ma'idah. Nanti ayat surat yang kelima. Al-Yauma akmaltu lakum. Kita adalah mendapatkan hidangan dari langit oleh Allah. Maka setelah Allah bicara tentang 3 golongan manusia. Golongan beriman, golongan orang munafik. Dan inilah yang sesungguhnya golongan orang munafik inilah yang paling banyak. Mereka mengaku iman pada Allah dan mengaku iman pada hari akhir. Tapi perbuatannya tidak menunjukkan orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Hanya ucapan-ucapannya saja yang kelihatannya, tetapi sesungguhnya mereka tidak. Itulah di surat Al-Baqarah 183. Allah menyuruh kita melakukan perjalanan untuk membebaskan dari orang yang kafir, dari orang yang munafik.
Maka Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah memberikan kabarnya. Adalah satu-satunya adalah perintah pada manusia yang menggunakan kata kutibah. Dari kata katabah. Yang telah dibukukan, yang telah dilakukan. Perintah yang pernah dilakukan sebelum kama kutibah. Dan itu hanyalah 3 kata saja dalam Al-Quran. 2 kepada dirinya sendiri Allah itu. Seolah-olah, hei manusia, aku menjamin diriku. Aku mewajibkan diriku menyayangimu. Maka disinilah sahabat. Bagi orang-orang yang sudah sampai pada martabatnya. Karena janji Allah itulah yang membuat dia tidak takut dengan siksa kubur. Tidak takut dengan neraka. Tidak takut dengan apapun. Karena dia sudah mengerti betapa sayangnya Allah pada kita makhluknya. Maka itulah yang harus dipahami. Kenapa Allah mengisahkan tentang orang kafir tadi, orang munafik tadi. Innal munafikun tadi. Fiddarkil asfala minan nar. Hati-hati kita berada di sana sahabat. Mengaku-ngaku iman, tidak iman. Itulah di dalam surat Al-Baqarah ini Allah mengajak melakukan safar untuk berubah. Seolah Allah bicara, hei manusia-manusia yang ngaku iman tapi tidak iman. Hei manusia-manusia yang tidak mengerti siapa dirinya. Hei manusia-manusia, hei ulat-ulat yang masih dibenci oleh siapapun. Ayolah kamu laksanakan saum. Laksanakan syam. Aku wajibkan kama kutibah. Maka disitulah kata kutibah. Dan saum adalah ada syam, ada saum, sahabat. Kalau saudara kita mengatakannya puasa, upapasa. Tadi semua. Inilah yang harus dilakukan. Sampai nanti kita mendapatkan Al-Ma'idah. Hidangan dari langit. Bukan ketupat. Bukan adalah nasi liwet. Bukan lepet. Bukan rendang. Bukan sate. Sebenarnya itulah yang harus kita dambakan. Itu hanya bisa diraih kalau kita betul-betul sudah telanjang. Menahan dari hari pertama sampai hari 30. Hari pertama la hayyun. Yang kedua la ilmun. Serahkan 7 sifat ma'ani. A'yan khorajiyah, sifat Adam pada tubuh. Ngaku-ngaku tubuh. Yang membuat kita tidak bahagia dan menderita. Karena kita sahabat masih adanya pengakuan Adam. Si Kopiko masih menganggap bahwa yang manis itu dirinya. Si Sugus masih mengakui bahwa yang sholat itu dirinya. Yang puasa itu dirinya. Yang ibadah itu dirinya. Maka sesungguhnya di bulan Ramadan ini adalah kita belajar. Menyaksikan sebenar-benarnya. Tujuan daripada semua perjalanan itu adalah dalang. Dia Allah ingin kita berubah. Dia Allah ingin kita mendapatkan id. Ada ya'udu. Kembali kepada sejatinya diri adalah kembali kepada fitrah kita. Ruh yang ditiupkan Allah. Faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Kalau tidak, maka seluruh ibadah yang kita lakukan sebagaimana ikrar daripada iblis. Pada saat kata Allah, qala ya iblis malaka alla takuna ma'asyajidin. Kenapa wahai iblis, kamu tidak mau sujud bersama malaikat kepada Adam, kepada ruh Adam? Maka qala lam akun li asjuda li basyarin khalaqtahu min salsalin min hamain masnun. Disinilah iblis salah melihat. Dia hanya melihat cangkang. Nah inilah yang akan dihancurkan selama ibadah yang kita lakukan dengan a'yan khorajiyah, diri dohir ini. Dan inilah yang ditujuan oleh Allah membagi surat Al-Baqarah pertama tentang orang beriman, orang munafik, dan orang-orang yang yang kafir, sahabat. Karena Allah ingin memberikan Al-Ma'idah, hidangan dari langit. Hidangan yang membuat manusia mengenal Tuhannya. Hidangan yang membuat manusia mentajalikan sifat Tuhannya. Karena memang dari awal pun. Sejak Allah berfirman, hal atalal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Maka bagi orang-orang yang mendapatkan kemenangan,
Idul Fitri. Maka di hari yang fitri itu Allah akan memberikan kepadamu adalah hidangan dari langit. Hidangan dari langit. Artinya apa? Cocoklah tujuan awal kita ditajalikan, tajaliat, tanajulan, ta'ayyunan. Maka kita sudah mencerminkan sifat-sifat Allah yang penyayang. Idul Fitri, kembali kepada fitrah, kembali kepada sejatinya diri, adalah ruh suci yang ditiupkan oleh Allah pada diri kita. Maka kita layak dilatih selama 1 bulan mentajalikan sifat-sifat itu, sahabat, dengan menahan sifat-sifat kebinatangan tadi semua yang bertentangan dengan sifat-sifat Asmaul Husna. Maka layaklah kita di akhir Ramadan itu walitukmilul iddata, setelah sempurnakan jumlah hari yang kita lewati 30 ruas pada jari ini. Maka sahabat, kita layak sekarang Allah itu diakbarkan. Maka Allahu Akbar, segat yang paling tinggi, bukan kabir tapi akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inilah hidangan yang terindah pada saat kita sudah layak menjadi khalifah. Takhallaqu bi ahlakillah, mentajalikan sifat dia yang penyayang, mentajalikan sifat dia adalah yang ikhlas, sabar, berilmu, tawakal. Adalah sifat-sifat dia yang penyayang, pemaaf, pengampun, sahabat. Itulah hidangan Al-Maidah, hidangan dari langit yang sebenarnya hidangan. Inilah sahabat yang kemudian di dalam surat ini ada dikisahkan tentang Isa. Itulah maka kita harus memahami tentang hakikat Isa secara syariat dan hakikat. Hakikat Idris secara hakikat, syariat dan hakikat. Kisah Adam secara syariat dan hakikat. Kisah Ibrahim secara syariat dan hakikat. Kisah Muhammad secara syariat dan hakikat. Secara syariat adalah di luar. Tapi secara hakikat kau harus temukan Muhammad pada diri. Ibrahim pada diri. Idris pada diri. Sahabat yang tercinta, sesungguhnya disinilah kita harus memahami dua-duanya. Maka kalau ditanya siapa nabi yang paling cerdas, siap, lihat kata Al-Quran, Idris. Idris itu dari kata darosa. Idris diperlambangkan yang sudah masuk ke dalam surga. Inilah id. Idris sudah mendapatkan id tadi semua. Sudah kembali kepada ayyada yu'ayyidu ruhnya. Maka dialah yang suka dipanggil pada nafsul mutmainnah itu Idris. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Adalah jiwa-jiwa yang sudah tenang. Jiwa-jiwa yang sudah fitrah. Kembali pada sejatinya diri. Irji ila rabbiki, kembalilah pada Tuhanmu. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hei Idris, engkau sudah belajar. Itulah sahabat Idris pada luar diri dan Idris di dalam diri. Idris di dalam diri adalah hakikat nafsul mutmainnah. Karena kita sudah belajar dari Adam, dari tadi, dari surat Al-Baqarah ayat awal, masuklah kepada Isa. Maka inilah Isa. Sesungguhnya adalah perlambangkan Nabi yang penuh kasih sayang. Masuklah pada Yusuf. Ada di kesadaran nafsu lawamah, mulhimah. Untuk sampai pada Idris darosa. Kamu sudah belajar selama sebulan ini. Membaca ayat-ayat Allah. Baik pada diri maupun di luar diri. Inilah tujuan daripada kita setiap tahun. Dijalankan oleh Allah. Paman kana minkum maridon. Au ala syafarin. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Sahabat. Maka di ayat ini orang-orang yang sudah melaksanakan, yang sudah belajar, membaca selama bulan Ramadan ini, melepaskan pengakuan a'yan khorajiyah pada tubuhnya sifat Adam. Si Kopiko yang sudah melepaskan dirinya. La hayyun, la ilmun, la syami'un, la basyir.
qadirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, sampai maujudun bihaqilallah, adalah Musa yang sudah memukul batu yang mancarlah 12 mata air. Pakul nadrib bi'asokal hajar. Pakul nadrib bi'asokal hajar. Fan fajarot asyratu ain. Memancarlah 12 mata air pada batu yang keras. Dada aswah, aswadu qaswah. Inilah kekerasan hati yang susah dileburkan. Penuh dengan kedengkian, iri, dengki. Inilah kenapa laku kang papat nanti akan muncul dari dada kita. Lebaran, laburan, luberan. Maka disinilah sudah ada jantung yang berbentuk daripada ketupat. Yang akan tadi adalah hidangan dari langit. Rasa sabar, rasa syukur, rasa ikhlas, rasa ridho. Dan tajalilah Allah. Allah layak adalah diagungkan pada saat sifat dia adalah tajali pada makhluk dari semua. Ya, pada saat al-makhluk dengan Khalik sudah wahid. Pada saat rozik wal marzuk wahid. Pada saat zikir wal mazkur wahid. Antara yang menyembah, yang disembah sudah satu. Antara yang mengingat dan yang diingat sudah satu. Antara yang memberi rizki, yang menerima rizki sudah satu. Rozik wal marzuk wahid. Sahabat, inilah sesungguhnya Allah layak dia walitukmilul iddata walitukabbirullah tadi semua. Maka disinilah Isa qala Isa bin Maryam. Nabi Isa berdoa, lihat sahabat, ya. Yang surat Al-Maidah. Maka itulah Al-Maidah itu adalah merupakan hidangan dari langit, ya. Qala Isa bin Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina. Anzil, ya Allah turunkan, anzil alaina maidatan. Maidah, hidangan dari langit. Mana hidangan dari langit? Bagaimana Allah mentajalikan sifatnya. Sifat goniun, kaya padamu. Mugni, rozak, ilmu, sabar, syukur. Karena memang dari awal pun dalang menciptakan wayang. Hanya dia dalang ingin menyaksikan dirinya di luar dirinya. Sifat dirinya, Asmaul Husna ditajalikan kepada kita semuanya. Sahabat, inilah tujuan Ramadan. Sampai ada hidangan dari langit Al-Maidah. Maka Isa berkata, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Adalah hidangan dari langit. Adalah bukan ketupat. Bukan cendol. Bukan nasi goreng. Bukan rendang. Bukan kornet. Tetapi hidangan yang sebetulnya hidangan. Yang sesungguhnya nanti kamu akan diundang oleh Allah. Sempurnalah perjalananmu. Anzilna alaina ma'idatan minas sama. Takunu lana idan. Ya. Takunu lana idan li awwalina wa akhirina. Wa ayatam minka warzukna wa anta khairur razikin. Ya. Maka dalam ayat ini adalah dijelaskan. Hai Isa. Isa putra Maryam berkata. Maka tadi kata apa? Sesungguhnya di surat Ali Imran. Ali Imran itu siapa? Adalah ibunya Maryam. Siapa yang dikandung oleh Maryam? Isa. Maka itulah sesungguhnya kisah Ali Imran. Adalah bagaimana kata apa? Perjalanan manusia itu. Maaf ya, Abah menggunakan rokok. Maka di Al-Baqarah itu LE. LE. Pelepasan A'yan Khorijiyah sifat Adam. La hayun, aku tidak punya hidup. La ilmun, aku tidak punya ilmu. La sami'un, aku budak. La barsirun, aku buta. La mutakalimun, aku bisu. La qadirun, la muridun, aku tidak punya kehendak. Aku tidak punya keinginan. La maujudun, bihaqi ilallah. Itulah LE. Makanya Abah sudah ajarkan 10 hari yang pertama. Penyerahan
A'yan Khorajiyah. 10 hari yang kedua Ramadan, penyerahan A'yan Sabitoh. 10 hari yang ketiga adalah Lailatul Qadar. 21, 23, 25, 27, 29. Sebetulnya pertama 21, diri dohir dan diri batin satukan. Rokok ese. Ana anta, anta ana. Al-insanu syirri wa ana syirra. Wallahul batinul insan wal insan dohirullah. Inilah sesungguhnya dari awal. Ana anta, anta ana. Barulah 23. Bagaimana di 23 adalah sesungguhnya yang diserahkan adalah subus, gula, dan manis. Nur insan, nur Muhammad, nurullah. Satukan sesungguhnya. Untuk apa? Masuklah 25. Bagaimana? 25. Sesungguhnya. Sedulur papat 5 pancar. Bagaimana 5 Nabi Ulul Azmi satukan pada Muhammad di dada. Bagaimana 4 malaikat muqarrabun satukan dengan Allah. Bagaimana 5 juga sama. Narun hawaun maun turabun satukan pada nur, kembalikan. 2, 5. Sedulur papat 5 pancar adalah dengan penyatuan dualitas kita. 2, 5. 27. 27. Maka menutup 2 lubang mata, 2 lubang telinga, 2 lubang hidung. Likoklah dengan Allah di 27. 29. Sempurnalah. Sempurnalah 9. Karena angka 9 adalah Ramadan. Ramadan bulan ke-9. Bulan umatku yang menyatukan 7 dan 8. 7 adalah Rajab, 8 adalah Sya'ban. 7 adalah ruhmu, 8 adalah tubuhmu Muhammad. 7 adalah Allahu mubtada, 8 nurus samawat khobar mubtada. 7 adalah manis, 8 adalah gula. 8 adalah gula. Dan 9 kamu kopiko, kamu sugus, apapun namanya si Adam. Maka poton, permeon, dan boson sudah jadi 1. 29. Maka itulah kenapa inna anzalnahu fi lailatul qadr 9 huruf. Diulang 3 kali. Karena pada dasarnya, pada setiap diri manusia yang imsak selama bulan Ramadan, paman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka sesungguhnya dia sudah melepaskan A'yan Khorajiyah, sifat Adam. Masuklah A'yan Sabitoh pada ruh Muhammad. Masuklah pada hidupmu, sahabat. 29. Itulah Al-Qadar. Maka itulah disebut Lailatul Qadar. Pada saat tubuhmu Lailatul. Tuh, pada saat kau matikan si Adam. Maka sesungguhnya ada takdir. Dan semua. Ya. Ma min nafasin tubdihi ila qadarun fika yubdi. Setiap kau berhentikan nafasmu, ma min nafasin, maka itulah yang Abah ajarkan dari awal Ramadan. Bagaimana kamu menahan nafas, mematikan dirimu, menekuk lidahmu, merapatkan gigimu. Sesungguhnya adalah dalam rangka al-mutu qabla an tamutu. Kamu belajar mati sejroning urip supaya urip sejroning mati. Tadi semua kita bangunkan sebagaimana kata Nabi, an-nasu niyamun. Manusia itu pada dasarnya tidur. Wa idamatu intabahu. Tapi ketika dia mati, bangunlah dia dari tidur. Maka pantas kita layak takbir karena kita telah bangun dari tidur. Kita pantas layak takbir karena dia sang maha kehadiran, sang maha zat adalah sudah memperlihatkan kepada seluruh makhluknya bahwa sesungguhnya tajalilah, tajaliyat, tanajulat, ta'ayyunat, nampaklah keagungannya, kebesarannya, sebenar-benarnya. Wahai hambaku, akulah yang wujud,
akulah yang ada. Hei hambaku, hanya aku yang boleh melihat. Melihatmu karena melihatku. Melihat seluruh makhluk ada pada satu basornya dia. Melihat, mendengar semua makhluk ada pada satu yang adalah samanya dia. Wujudnya semua makhluk karena wujudnya dia. Hidupnya semua makhluk pada satu hidupnya dia. Maka inilah di akhir Ramadan, Idul Fitri, kembali kepada diri sejati kita. Maka kita telah menyatukan wahada, yuwahidu tauhid dan syuhudul kasrah bil wahdah. Wahdaniyat bil af'al, kata Tijan Ad-Darori, kata Kifayatul Awam, kaidah Sukimul Barahin. Wahdaniyat bil af'al. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wahdaniyat bil asma. Seluruh nama ini berada pada nama dia yang satu. Bismi, bukan bi asma. Nama aku yang satu. Maka layaklah dia diakbarkan pada malam hari ini, sahabat. Atau malam kapanpun yang engkau sudah sampai di martabat itu. Sesungguhnya, karena mulianya sebuah tempat, ruang dan waktu. Bukan karena ruang dan waktu, tapi hadirnya Allah. Itu, sahabat. Ya. Maka itulah di sore hari ini, marilah kita agungkan Allah. Ya sahabat. Karena itu yang diminta oleh dia di malam hari ini. Supaya setiap manusia mendapatkan hidangan ini. Maka tadi di Al-Baqarah adalah LE. LE adalah melek rokok, penyerahan. La hayyun, la ilmun, la syami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun. Sampai menekuk lidahmu dia katakan Allahu haqqun. Allahu hayyun, Allahu qayyum, Allahu wadud, Allahu wahid, Allahu ajid, Allahu jabar, Allahu wahid, Allahu wahab, Allahu muhaimin, Allahu basit, 12 mata ajib, wakul nadrib bi'asokal hajar, dengan nur karisma. 4 lapis mulki, malakut, jabarut, lahut, dengan masing-masing 3 asma pada setiap langit pada dirimu. Ya. Tubuh dohirmu, la ilaha illallah, Allahu, itulah untuk ruh jismani. Masuklah pada ruh ruhani. Allahu haqqun, Allahu hayyun, Allahu qayyum. Masuk kepada lagi pada fuad, ruh sultani. Allahu wadud, Allahu wahid, Allahu jabbar. Masuk lagi lapisan yang keempat. Allahu wahab, Allahu muhaimin. Allahu, 3 nama dari nama yang 12 di langitmu yang terakhir adalah pada ruh al-qudsimu. Maka layaklah engkau di malam hari ini mentakbirkannya. Maka LE adalah Al-Baqarah. Maka setelah kau serahkan A'yan Khorajiyah sifat Adam, masuklah kepada setelah Al-Baqarah Ali Imran. Aktifkan Maryam pada tubuh. Bagaimana mengaktifkan Maryam? Menjadikan ruhmu Abdullah. Maka dikatakan oleh Isa dalam kandungan Maryam, Ana Abdullah. Aktifkan Maryam. Itulah Ali Imran. Ali Imran kita menjadi keluarga. Maryam menjadi keluarga Isa. Inilah Isa di surat ini adalah berdoa kepada Allah. Minta hidangan Al-Ma'idah. Nanti Isa mendapatkan hidangan Al-Ma'idah. Masuklah daripada Isa, dari Ali Imran, surat An-Nisa, Fantihum maktobalakum masna ala nisa. Ala nisa, masna, wasulasa, jisamsu. Lepaskan 2, 3, 4, kembalilah pada 1. Jisamsu. Barulah kamu akan masuk surat An-Nisa. Hari yang ditunggu adalah Id, adalah kamu akan masuk, sudah masuk adalah mukhatab, ana anta. Setelah LE, masuklah di Samsu, sekarang kau sudah ese. Ana, anta, ana. Siapa mengingatku, aku mengingatnya. Siapa bersyukur padaku, aku pun bersyukur padanya. Tuh sahabat, ana, anta, ana. Maka di surat yang kelima
Inilah surat yang sesungguhnya yang dituju untuk menyampaikan Id adalah hidangan dari langit Al-Maidah. Id, ya sahabat. Inilah yang dikatakan Isa. Qala Isa bin Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan. Tadi semua. Minas sama. Nah, inilah sifat Allah yang tajalli. Kaya. Sesungguhnya. Ibaratkan awal Ramadan kita adalah L300. Maka di hari ini adalah layak kamu adalah menjadikan pajero. Kalau di awal Ramadan kamu adalah duren yang buahnya, yang bijinya besar, dagingnya tipis, rasanya hambar. Maka di akhir Ramadan kamu layak jadi musangking. Mahal. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahu suduri. Maka engkau sudah layak, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Sahabat, engkau sudah dipanggil. Karena engkau sudah jadi iksirun wa ghali. Karena di dalam dadamu ada misbahu suduri. Maka itulah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam. Maka kolbumu sekarang sudah jadi Yasin, Yasin, wal Qur'anil Hakim. Innaka sesungguhnya engkau sin laminal mursalin. Tuh, kita sudah menterjalikan hakikat Muhammad pada diri kita. Menjadi seorang utusan. Utusan apa? Utusan kesabaran, sabar, syukur, ikhlas, ridho. Bahkan termasuk jangan teriak-teriak mau rubah kaya. Merubah berilmu. Kalau tidak id. Tadi semua. Inilah yang Nabi Isa katakan. Rabbana anzil alaina ma'idatan. Minas sama'ir. Takuna lana idan li awalina wa akhirina. Wa ayatan minka warzukna. Wa anta khairul razikin. Inilah sebaik-baiknya rezeki. Hei, ya Allah turunkanlah kepada kami hidangan dari langit Al-Maidah. Adalah yang akan menjadi hari raya bagi kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Disitulah sudah Nabi isbat. Nabilah segalanya. Isbatlah hanya pada Allah. Dari semua. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu wahda. Terus sahabat. Sampai betul-betul. Marilah kita. Bukan hanya kita hanya lewati setiap tahun sahabat. Ya. Maka itulah di surat Al-Maidah. Adalah di penghujung sahabat. Maka Allah menyampaikan kepada kita adalah. Orang-orang yang sudah sampai di surat yang kelima. Setelah LE. Masuklah kepada Ali Imran. Ya. Menjadi Jisamsu. Masuklah kepada surat apa namanya di penghujung Ali Imran adalah jadi apa esai. Maka insya Allah di Ramadan ini kamu sudah masuk ke dalam sampurna. Kamu sempurna. Lambangnya adalah A. Dari LE menuju Jisamsu. Dari Jisamsu menuju pada esai. Dari esai menuju kepada sampurna di penghujung. Maka itulah Allah berfirman kepada kita sahabat. Ya, di akhir Ramadan itu adalah
dalam surat Al-Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Inilah al-yauma akmaltu. Kita adalah yang diturunkan di Arab ahadiyah, wahdah, waidiyah, arwah, misal, adsam, insan. Jadi insan kamil. Maka di akhir Ramadan ini kamil. Mukamil, Idul Fitri, kembali pada sejatinya diri. Kita akan mentajalikan sifat Allah, penyabar, penyayang, pemaaf, pengampun, ilmu, kaya, goniyun, mugni, rozak. Tajalilah sifat-sifat dia. Setelah kita tahalli sifat-sifat yang bukan sifat dia, pembenci, pendengkam, pendengki, pemecah belah. Maka di akhir Ramadan ini dia berkata, al-yauma, ya, al-yauma akmaltu lakum, ya, dinakum wa atmamtu alaikum. Inilah yang disebutkan golongan syiratal ladina an'amta alaihim. Allah telah memberikan nikmatnya kepada kita. Di akhir Ramadan ini adalah hidangan yang terindah, Al-Maidah, hidangan dari langit. Maka itulah sahabat dalam perjalanan sebagai penutup dari Abah, bagaimana Sunan Kalijaga membuat ketupat. Maka disinilah kata Abah letaknya. Allah sudah membuat rumah istananya sendiri. Allahu mubtada, nurus samawat, khobar mubtada. Siapa khobar mubtada? Adalah Muhammad. Allah adalah tajalli. Siapa Muhammad? Diri dohirnya Allah. Di alam batinnya Adam. Tuh. Gitu. Maka itulah sesungguhnya Id, berarti kita kembali pada hakikat itu. Asal dari titik yang sama, wal awal, wal akhir, wal zahir, wal batin. Sebenar-benarnya yang akhir, itulah yang awal. Sebenar-benarnya yang zahir, itulah yang batin. Maka inilah keindahan kepada orang-orang yang sudah Id tadi semua. Maka Id adalah ada yang udu kepada fitrah ruhnya. 7, 8 disatukan bulan 9 adalah bulan umatku untuk kita masuk ke dalam Syawal, peningkatan iman. Berubahlah dari tadinya ulat sekarang menjadi kepompong, dari tadinya ulat sekarang menjadi kupu-kupu yang indah. Kamu layak dicintai, kamu layak dieluk-elukkan, kamu layak mendapatkan pengagungan bahkan oleh Allah dan malaikatnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyata mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, sekarang maka pada saat kamu sudah di jannah, adakah kamu takut siksa kubur? Itulah Abah Syaitul berkata, saya tidak takut siksa kubur. Saya tidak takut neraka. Karena sudah tidak ada. Karena sudah diganti. Id sudah diganti oleh dia. Menikmati surga dalam kehidupan ini. Jannatul ma'wa bisa kau raih dengan ruh jismanimu. Buka kitab Syurul Asrar. Jangan dikira Abah ngayal lagi. Tuan Syabul Qadir sudah bicara 500 Hijriah. Jannatul ma'wa pada ruh jismanimu. Kau siap tubuhmu akan mendapatkan tadi hidangan. Tadi karena ruhmu sudah Id, Al-Maidah, hidangan dari laut, langit. Kau di dalam isi dadamu sudah mentaholi sifat-sifat madmumah, menggantikannya dengan sifat mahmudah, penyabar, penyayang, pemaaf, pengampun, cinta. Semuanya love. Disinilah love. Pada saat kau sudah hanya cinta, 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 maka tiada lagi manusia yang buruk di dunia ini. Pada saat kau sudah mencinta, yang nampak hanyalah keindahan. Pada saat kau sudah mencinta, hilanglah segala keburukan. Pada saat kau sudah mencinta,
hilanglah syarat dan kondisi. Pada saat hilanglah cinta, tiada lagi untuk menuntut, saling menuntut. Karena aku menyayangimu. Maka oleh karena itu sahabat, ya, siapapun kalian yang membenci Abah, silakan. Abah tidak akan sama sekali membencimu. Abah mengerti kalian belum paham, ya. Demi Allah, Abah mendoakan kalian yang paling membenci Abah sekalipun. Abah menyayangi kalian, siapapun yang menyebutkan apa, binatang kayak apapun. Karena bagi Abah, Abah sudah tidak melihat lagi dirimu. Kamu sudah tidak ada lagi di mata Abah. Yang ada hanya Allah, Allah, dan Allah. Dalam segala af'alnya, asma'nya, sifatnya. Wahdaniyat bil af'al, wahdaniyat bil asma, wahdaniyat bil sifat. Wujudlah Allah, wahdaniyat bil zat pada segala apa yang ada. Sahabat. Apalagi Abah sudah memandang segala apa yang terjadi pada di luar Abah secara syariat dan hakikat. Apapun keburukanmu, aku akan lihat secara hakikat. Aku melihat kekasihku Allah. Tidak ada lagi yang buruk dari dirimu. Walaupun ucapanmu, bagaimanapun ucapanmu, bagaimanapun komenmu, bagaimanapun sifatmu, I love you all. Inilah yang diajarkan guru kami, menyayangi orang-orang yang mencintai, yang membenci kepadamu. Kalau kau ingin spesial di hari yang fitri ini, marilah kita sudah mulai belajar mencintai seluruh makhluk, bukan pada apa. Karena bagi Allah sama saja orang taat dan maksiat. Kalau Allah itu terpengaruh dengan ketaatan dan kemaksiatan, berarti dia belum jadi Tuhan yang sebenarnya Tuhan. Disinilah tentang memahami sahabat perjalanan. Ya, itu saja barangkali di sore hari ini. Marilah kita semua adalah agungkan Allah. Kita bertakbir pada Allah. Karena Abah percaya kalian semua adalah layak bahagia. Dan Allah dari awal pun menginginkan kita bahagia. Ingat, di dunia ini bukan tentang tujuan kita, tapi tujuan Dia. Dia ingin nampak, Dia ingin mentajalikan Asmaul Husna pada diri kita. Bukan tentang sholatmu, bukan tentang puasamu, bukan tentang dikirmu, bukan tentang alimmu, bukan. Yang alim Dia, yang taat Dia, yang ada hanya dalang dan dalang. Itulah yang disebut wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Aku mencintai kalian dan apa-apa yang kalian lakukan, karena akulah satu-satunya dalang. La ilaha illallah, tiada dalang yang lain selain aku. Aku nampak pada jalalku, pada koharku, pada jamalku dan kamalku. Kalian adalah kesempurnaan. Tuh. Maka kata Allah, wa id qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan. Ayo nikmati surga. Surga ini di sini itu sahabat. Kalau kalian ngerti. Maka syaratnya adalah hanya satu, tajalikan. Marilah kita masuk pada frekuensi vibrasi resonansi Allah. Bukan justru melahirkan sifat-sifat Dia yang lain. Iblis juga Allah, setan juga Allah, jin juga Allah. Ada yang bukan Allah. Tapi pada saat kita mentajalikan yang bukan sifat Dia yang utama. Karena Dia adalah yang terang Dia, yang gelap pun Dia. Sesungguhnya pada saat kita berjalan pada kegelapannya, kamu tidak akan bahagia. Itu saja yang masalahnya. Tadi semua. Silakan menujunya dengan surganya atau nerakanya. Tapi masalahnya pasti kamu tidak akan nyaman dalam perjalanannya. Abah lebih memilih dengan cinta. Memilih pintu kepadanya dengan cinta. Tadi semua. Ya. Insya Allah pada saat kita sudah mencinta, tidak lagi keburukan di muka bumi ini. Indah semuanya. Inilah yang harus kita pahami. Bahkan Allah menyuruh kita berkali-kali dalam Al-Quran. Adalah fa'amma binikmati rabbika fahadis. Ayo sebut-sebut nikmat Allah. Karena ini tentang kisah Dia, bukan tentang kisah kita. Bukan wayang-wayang yang bodoh ngomongin siksa kuburnya. Tadi semua. Sementara Dia yang punya siksa kubur
yang punya ruang dan waktu tidak melakukan itu, sahabat. Akan kau tuduh dia. Tadi semua ingat. Marilah kita cintai yang punya ruang dan waktu, bukan pada ngomongin ruang dan waktu. Marilah kita cintai dia pemilik surga, bukan pada surganya. Marilah kita cintai dia, kita takuti dia, bukan pada nerakanya. Ya, marilah dia jadikan satu-satunya tujuan. Ilahi anta maksudi. Bukan lagi surganya, nerakanya. Bukan lagi kiri dan kanan, untung rugi, menang dan kalah, kaya dan miskin. Karena pada saat engkau sudah menyatu pada Allah, sesungguhnya maka engkau adalah akan mendapatkan surga di sini saat ini. Kau akan mendapatkan kebahagiaan. Wallah, sahabat. Maka bagi Abah, dunia ini sudah surga. Maka sekarang Abah berkeliling ke seluruh dunia. Besok akhir Maret ini ke Brunei, insya Allah. Kemudian April ke Eropa, 10 negara kita akan kunjungi. Karena ternyata pada saat hatimu penuh dengan keindahan, engkau hanya dibawa kepada nur jamalillahnya. Pada saat engkau di hatimu penuh kebencian, engkau akan ditariknya dengan kepada lingkungan-lingkungan yang penuh dengan kebencian. Itu tentang dirimu, pilihan. Silakan kamu pilih yang mana. Tadi semua ya. Kalau Abah pilih bahagia semuanya. Ya, itu saja sahabat ya Ramadan ini. Itulah Id, itulah Al-Maidah. Kalau tidak akan masuk surat ke-6 Al-An'am, binatang. Tuh. Jadi mengisahkan Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, surat yang kelima. Sesungguhnya membicarakan perjalanan kita. Paman kana minkum maridon au ala syafarin fa'iddat min ayyamin ukhar. Sampailah di penghujungnya walitukmilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun.